Gempar, banyak orang Yahudi Amerika dukung Palestina, bukan Israel. Ternyata ini sebabnya. Berbicara tentang Yahudi, sebagian orang mungkin akan langsung merujuk pada Israel. Hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya salah karena faktanya Israel sendiri diketahui sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Yahudi. Namun perlu diketahui juga bahwa di negara lain juga ada pemeluk Yahudi termasuk Amerika Serikat. Dikenal sebagai sekutu dekat Israel, ternyata ada sebagian orang Yahudi di Amerika yang mendukung Palestina dalam konfliknya dengan Tel Aviv. Dikutip dari laman Arab News, gejolak kekerasan dalam konflik Israel-Palestina telah memecah sebagian masyarakat Amerika Serikat. Dalam hal ini terdapat pergeseran opini publik Amerika terhadap dukungannya untuk Palestina, termasuk dari kalangan Yahudi. Amerika membela penderitaan yang dialami rakyat Palestina atas konflik berkepanjangan tersebut. Sementara Israel bergerak ke kanan dan menjadi lebih nasionalis serta ortodoks agamis, orang Yahudi Amerika justru lebih liberal dan progresif serta mayoritas dari mereka mendukung Partai Demokrat. Sumber utama ketegangan yang berkembang antara elemen liberal progresif antara Yahudi Amerika dan Israel adalah pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza serta penindasannya terhadap rakyat Palestina. Perubahan sikap di kalangan Yahudi Amerika tidak hanya diselaraskan dengan peristiwa di Timur Tengah, tetapi juga karena perkembangan di Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia secara umum dan juga ketidakadilan terhadap minoritas. Adapun contohnya seperti muncul gerakan Black Lives Matter yang secara organik diterjemahkan ke dalam Palestina Lives Matter dan terlihat di banyak plakat dan demonstrasi yang mendukung Palestina. Dalam riwayatnya, ternyata dukungan Yahudi Amerika terhadap Palestina sudah berlangsung sejak dulu. Dikutip dari laman Merit pada 1988 di tengah-tengah intifada, Yahudi Amerika mengerahkan kekuatannya dan menentang kebijakan pemerintah Israel. Lebih lanjut, mayoritas orang Yahudi Amerika tidak tergabung dalam organisasi atau sinagoga komunal Yahudi. Selain itu, komunitas Yahudi Amerika juga tetap liberal secara tidak proporsional. Pendewasaan Yahudi Amerika secara bertahap ini bisa menjadi gambaran bahwa telah terjadi perubahan substansial di bagian lain masyarakat Amerika. Sebagai dampaknya, hal ini mengarah pada pergeseran warga Amerika Serikat ke arah pandangan yang lebih seimbang tentang hubungan Israel-Palestina. Secara tidak langsung, fenomena ini pada akhirnya dapat memposisikan kembali Amerika Serikat sebagai perantara perdamaian yang penting dan signifikan bagi kedua pihak tersebut. Kisah orang Yahudi mengungsi ke Palestina karena diusir Adolf Hitler di Jerman. Tahun 1930-an ada lebih dari 60.000 orang Yahudi berimigrasi ke Palestina, sebagian besarnya diatur berdasarkan perjanjian Hafar atau transfer. Perjanjian antara otoritas Yahudi di Palestina dan Jerman itu memfasilitasi emigrasi untuk orang Yahudi ke Palestina. Kendala utama untuk orang Yahudi yang berimigrasi ke Palestina ini adalah undang-undang Jerman yang melarang ekspor mata uang asing. Yang ada dalam perjanjian tersebut, aset yang dimiliki orang Yahudi dari Jerman akan dijual dan modalnya akan ditransfer ke Palestina dengan mengekspor produk-produk Jerman. Parlemen Inggris pada Mei 1939 menyetujui pernyataan kebijakan yang disebut sebagai British White Paper dengan memuat langkah-langkah yang membatasi masuknya orang Yahudi ke Palestina. Puluhan ribu orang Yahudi dari Jerman, Austria, dan Polandia berimigrasi ke Shanghai yang tidak mensyaratkan visa masuk dengan terbatasnya negara yang dapat dituju. Dalam jumlah yang terbatas, orang-orang Yahudi memasuki Palestina selama perang lewat imigrasi ilegal alias walaupun terdapat perbatasan yang dikelola Inggris. Walaupun pemerintah Inggris mengizinkan masuknya 10.000 anak-anak Yahudi dalam satu program khusus bernama Kinder Transport atau transportasi anak-anak, tetapi Inggris membatasi penerimaan imigran pada tahun 1938 sampai 1939.
Gerakan Zionis menyusun pelarian 18.000 orang Yahudi Eropa Tengah dan Timur ke Palestina dari tahun 1937 sampai 1944. Awalnya pelabuhan Yunani digunakan untuk memulai perjalanan ke pelabuhan Palestina. Lalu para pengungsi Yahudi pergi melalui pelabuhan Laut Hitam di Bulgaria dan Rumania di pelabuhan Turki. Banyak kapal yang ingin mengisi bahan bakar. Lebih dari 16.000 orang Yahudi melewati Turki dalam perjalanan ke Palestina. Terlepas dari upaya Turki untuk menghalangi kapal-kapal yang ingin berlabuh, kapal yang membawa sebagian pengungsi menuju ke Palestina tenggelam di lepas pantai Turki. Tetapi tidak diketahui apa penyebab pasti tenggelamnya kapal tersebut. Namun diperkirakan Struma secara keliru ditorpedo oleh kapal selam Soviet. Zionisme sebagai gerakan politik secara konvensional berasal dari tahun 1882. Kelompok-kelompok kecil Yahudi yang tersebar di seluruh Eropa mulai bekerja sama untuk mendirikan koloni pertanian di Palestina. Imigrasi marginal relatif kecil dibandingkan dengan total penduduk Palestina dan tujuan lain para imigran. Faktanya, pada malam Perang Dunia Pertama, 80.000 orang Yahudi Palestina hanya merupakan 3% dari migrasi Yahudi lintas samudra selama periode itu. Dengan Perang Dunia I, total penduduk Palestina turun. Komunitas Yahudi saat itu hanya berjumlah 60.000 orang. Imigrasi Yahudi meningkat lagi setelah Perang Dunia I karena imigrasi yang lebih kuat. Aliyot ketiga dan keempat membawa 35.000 orang Yahudi dari Uni Soviet, Polandia, dan negara-negara Baltik antara tahun 1919 dan 1923 dan 82.000 orang Yahudi dari Balkan. Kebijakan Inggris mengenai imigrasi Yahudi ke Palestina berkembang selama periode mandat seperti halnya tanggapan Yahudi Eropa terhadapnya. Dalam riwayatnya, ternyata dukungan Yahudi Amerika terhadap Palestina sudah berlangsung sejak dulu. Dikutip dari laman Merit pada 1988 di tengah-tengah intifada, Yahudi Amerika mengerahkan kekuatannya dan menentang kebijakan pemerintah Israel. Lebih lanjut, mayoritas orang Yahudi Amerika tidak tergabung dalam organisasi atau sinagoga komunal Yahudi. Selain itu, komunitas Yahudi Amerika juga tetap liberal secara tidak proporsional. Pendewasaan Yahudi Amerika secara bertahap ini bisa menjadi gambaran bahwa telah terjadi perubahan substansial di bagian lain masyarakat Amerika. Sebagai dampaknya, hal ini mengarah pada pergeseran warga Amerika Serikat ke arah pandangan yang lebih seimbang tentang hubungan Israel-Palestina. Secara tidak langsung, fenomena ini pada akhirnya dapat memposisikan kembali Amerika Serikat sebagai perantara perdamaian yang penting dan signifikan bagi kedua pihak tersebut.